Zelensky, Rusia bombardir Kherson 258 kali dalam sepekan terakhir. For more than 2 months, each day brought terror. For women, for children, even pregnant mothers. This was Mariupol's maternity hospital. And this photo, one of the most disturbing images of the war. Her name was Irina. She was a local clothes shop manager, due to give birth in 3 days' time. Oksana, at a nearby hospital, tried to save her life. Today, as every single day, the occupiers again shelled Kherson and the region's communities. In just 1 week, the enemy struck 30 settlements of our Kherson region, 258 times. The Russian army damaged the pumping station, which supplies water to Mykolaiv. Russian President Vladimir Putin claims he has annexed the Kherson region and that the people there are now Russians. But earlier this month, his troops were forced to withdraw from the city of Kherson, which had been the largest one taken under Moscow's control since the invasion on February 24th this year. The United States and its NATO allies are set to pledge more money and equipment for Ukraine in order to help restore power and heat knocked out by Moscow's missile and drone campaign against infrastructure in Ukraine. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut pasukan Rusia telah membombardir Kherson di wilayah selatan Ukraina sebanyak 258 kali dalam sepekan terakhir. Dia menyebut ada 30 pemukiman yang menjadi sasaran. Dalam pidato rutin melalui video pada Senin malam 28 November 2022, Zelensky juga mengatakan pasukan Rusia telah merusak stadion pompa pemasok air ke kota Mykolaiv, barat laut Kherson. Pasukan Rusia mundur dari tepi barat sungai Dnipro awal bulan ini. Akan tetapi Rusia telah menembaki kota dan desa termasuk Kherson dari seberang sungai. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, Moskow mengatakan tidak menargetkan penduduk sipil. Zelensky sebelumnya meyakini Rusia akan meluncurkan serangan rudal baru ke negaranya. Dia memperingatkan pasukan dan warga Ukraina untuk bersiap menghadapi serangan baru Rusia di tengah kerusakan jaringan listrik. Kami memahami bahwa para teroris sedang merencanakan serangan baru. Kami mengetahui fakta ini dan selama mereka memiliki misil, sayangnya mereka tidak akan tenang, kata Zelensky dalam pidato rutin melalui video Minggu 27 November 2022. Zelensky mengatakan beberapa minggu mendatang bisa sama sulitnya dengan minggu sebelumnya, ketika serangan terhadap infrastruktur listrik membuat warga Ukraina mengalami pemadaman listrik paling akut sejak pasukan Rusia menginvasi pada Februari. Pasukan pertahanan kita sedang bersiap-siap, seluruh negara sedang bersiap-siap. Kami telah mengerjakan semua skenario termasuk dengan mitra kami, ujar Zelensky. Salju telah turun di Kiev dan suhu berkisar di sekitar titik beku pada Minggu 27 November 2022. Diperkirakan kabut menyelimuti beberapa wilayah Ukraina semalaman. Otoritas kota mengatakan para pekerja hampir menyelesaikan pemulihan listrik, air, dan gas. Tetapi tingkat konsumsi yang tinggi membuat beberapa pemadaman listrik telah diperlakukan. Jutaan orang dan di sekitar Kiev menghadapi gangguan yang disebabkan oleh gelombang serangan udara Rusia. Keadaan di Ukraina pada Minggu 27 November 2022 relatif tenang tanpa serangan dahsyat di Kiev atau kota-kota besar lainnya. Namun Zelensky dalam pidato malamnya mengatakan situasinya tetap intens di sepanjang garis depan di berbagai bagian Ukraina. Yang paling sulit adalah wilayah Donetsk seperti yang terjadi pada minggu-minggu sebelumnya, kata Zelensky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah menembaki selusin desa di Donetsk, termasuk sasaran utama Bakhmut dan Avdiivka. Komando Tentara Pusat Ukraina menyatakan pasukan Rusia meluncurkan 4 serangan rudal dan menembak beberapa kali ke objek sipil di wilayah Dnipropetrovsk. Moskow tidak menanggapi secara langsung klaim Zelensky mengenai rencana peningkatan serangan ke Ukraina. Kremlin mengatakan pada pekan lalu bahwa Kiev dapat mengakhiri penderitaan penduduknya dengan memenuhi tuntutan Rusia. Rusia mencaplok petak timur dan selatan Ukraina pada September lalu. Presiden Vladimir Putin mengatakan
tuntutan teritorial Moskow tidak dapat dinegosiasikan setelah aneksasi. Zelensky mengatakan dia tidak akan berunding dengan Rusia dan juga menegaskan bahwa integritas teritorial Ukraina tidak dapat dinegosiasikan. Ukraina di bawah teror rudal Rusia, Kherson terus dibombardir. Ukraina melaporkan Rusia telah melancarkan 10 serangan MLRS ke posisi pasukan dan objek sipil. Selain itu, mereka juga menyebut masih ada ancaman serangan rudal Rusia terhadap fasilitas infrastruktur penting di wilayah Ukraina. Pada hari kemarin, Ukraina mengungkapkan bahwa pasukan Rusia telah membuat kelompok penerbangan dan kapal pengangkut rudal jelajah dalam keadaan siap. Kendati demikian, di arah Volyn, Polisia, dan Siversky, situasinya tidak berubah secara signifikan dan tidak ada tanda-tanda pembentukan kelompok ofensif yang terdeteksi. Rusia telah menembakkan mortir dan artileri roket ke wilayah permukiman Kozachalopan, Strilecha, Ohirtseve, Budarka, dan Chunivka di wilayah Kharkiv. Di arah Kupiansk, Rusia mempertahankan garis yang sebelumnya diduduki. Mereka menembakkan mortir, laras, dan artileri roket di area pemukiman Kupiansk, Tabaivka, Krokmalne, dan Berestove di wilayah Kharkiv. Tulis laporan resmi Ukraina pada Selasa 29 November 2022. Di arah Liman, pasukan Rusia berkonsentrasi melakukan operasi ofensif. Penembakan menggunakan seluruh jajaran artileri tercatat di dekat Makivka dan Nevske di Oblast Luhan dan Yampolivka dan Torske di Oblast Donetsk. Rusia juga terus mencoba melakukan tindakan ofensif. Pasukan Rusia menurut laporan Kiev menembakkan tank, mortir, laras, dan artileri jet di area pemukiman Spirny, Yakovlivka, Bakhmutske, Bahmut, Avdiivka, Vodiane, Pervomaiske, Krasnohorivka, Maryinka, dan Novomikhailivka di wilayah Donetsk. Sementara itu ke arah Novopavlivka, musuh menembakkan artileri ke posisi pasukan pertahanan dan area permukiman Vuhledar dan Neskuchne di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhia, Rusia bersifat defensif. Di area pemukiman Fremivka, Novosilka, Novopil, Chervone, Zalinisnye, Dorosnyanka, dan Kamianske dari wilayah Zaporizhia dilalap api. Di arah Kryvyi dan Kherson, musuh mempertahankan posisi di wilayah yang diduduki sementara. Ukraina juga mengungkapkan bahwa penembakan artileri terhadap permukiman di tepi kanan Sungai Dnipro, termasuk kota Kherson, tidak berhenti. Menurut informasi yang ada, lanjut laporan itu, mulai hari ini pasukan Rusia telah melarang masuk ke wilayah PLTN Zaporizhia bagi pekerja pabrik yang menolak menandatangani kontrak dengan Rosatom. Pihak Kiev juga mengungkapkan bahwa jumlah pasukan Rusia yang mati di Ukraina terus bertambah. Pada pekan lalu misalnya salah satu unit pasukan pendudukan Rusia di wilayah Luhansk kehilangan hingga 70% personilnya. Di daerah pemukiman Babinye, Kherson Oblast, kerusuhan pos komando musuh dikonfirmasi hingga 5 buah peralatan militer dihancurkan. Informasi tentang prajurit yang tewas dan terluka sedang diklarifikasi.